Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri Natasha Sisak dengan NIM 46202589 dan rekan saya. Saya Christopher Lesnusa dengan NIM 4620250226. Saya Dewa Tercitatasi dengan NIM 462025005. Saya Putri Aurelia dengan NIM 462205097. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Kristen Satya Wacana. Pada video berjudul Homeostasis dalam Sistem Tubuh Manusia ini, kami akan menjelaskan struktur anatomi yang berperan dalam homeostasis, fungsi fisiologinya, serta hubungan antar sistem tubuh dalam menjaga keseimbangan internal manusia. Homeostasis. Apa sih itu homeostasis? Jadi, homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal agar tetap stabil walaupun lingkungan luar maupun lingkungan dalam tubuh mengalami perubahan. Kondisi yang dijaga meliputi suhu tubuh, kadar glukosa darah, tekanan darah, keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH darah. Dengan adanya homeostasis, seluruh sel dan organ dapat bekerja secara optimal sehingga tubuh tetap sehat. Definisi anatomi dan fisiologi. Dalam pembahasan ini, anatomi merujuk pada struktur organ-organ tubuh yang berperan dalam menjaga keseimbangan internal. Sedangkan fisiologi adalah fungsi dan mekanisme kerja organ-organ tersebut dalam mempertahankan homeostasis. Anatomi dan fisiologi merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Struktur organ menentukan fungsi yang dapat dijalankan. Sebagai contoh, hipotalamus yang terletak di otak berfungsi sebagai pusat kontrol homeostasis. Hipotalamus menerima informasi dari reseptor, kemudian mengirimkan sinyal ke organ efektor seperti ginjal, pankreas, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Melalui kerjasama tersebut, tubuh dapat mempertahankan suhu, tekanan darah, kadar glukosa, serta keseimbangan. Anatomi yang berperan dalam homeostatis. Untuk mempertahankan homeostatis, tubuh melibatkan berbagai organ yang saling bekerja sama. Yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Hipotalamus terletak di bagian bawah otak dan berfungsi sebagai pusat pengatur homeostatis. Selain itu, hipotalamus juga mengatur suhu tubuh, rasa haus, rasa lapar, serta mengontrol pelepasan beberapa hormon. Yang kedua yaitu pankreas. Pankreas merupakan organ pada sistem endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Kedua hormon tersebut menjaga kadar glukosa darah tetap normal. Yang ketiga yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ utama pada sistem urinaria yang berfungsi untuk menyaring darah, mengatur jumlah cairan tubuh, keseimbangan elektrolit, serta menjaga pH darah tetap stabil. Yang kemudian yang keempat yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh serta mempertahankan tekanan darah agar tetap normal. Kemudian yang kelima yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pada sistem respirasi. Paru-paru berfungsi untuk membantu mengatur kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah sehingga keseimbangan asam basa tetap terjaga. Kemudian yang terakhir yaitu hati. Hati merupakan organ terbesar dalam sistem pencernaan. Hati berfungsi menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen serta membantu proses metabolisme berbagai zat di dalam tubuh. Oke, sekarang kita masuk pada fisiologi homeostasis. Secara fisiologi homeostasis berlangsung melalui mekanisme umpan balik. Mekanisme ketika terjadinya perubahan dalam tubuh, reseptor akan mendeteksi perubahan tersebut. Informasi kemudian dikirim ke pusat kontrol, terutama hipotalamus di otak atau kelenjar endokrin yang sesuai. Setelah diproses, efektor akan memberikan respon sehingga kondisi tubuh kembali normal. Mekanisme ini merupakan bentuk umpan balik negatif, yaitu mekanisme yang mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan normal setelah terjadinya perubahan. Contoh yang pertama, pengaturan suhu tubuh. Saat suhu tubuh meningkat, hipotalamus akan merangsang kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat, dan pembuluh darah kulit melebar, panas keluar dari tubuh. Sebaliknya, ketika suhu tubuh menurun, tubuh akan menggigil dan pembuluh darah menyempit.
sehingga panas tubuh tetap dipertahankan. Contoh yang kedua. Kita masuk kepada contoh kedua, pengaturan glukosa darah. Setelah makan, kadar glukosa darah meningkat. Pankreas akan mengeluarkan hormon insulin sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel dan kadar gula darah kembali normal. Sebaliknya, ketika kadar gula darah terlalu rendah, pankreas menghasilkan hormon glukagon untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Yang berikut, yang terakhir adalah kita masuk pada contoh ketiga, pengaturan cairan tubuh. Saat tubuh berkekurangan cairan, hipotalamus merangsang rasa haus dan melepaskan hormon ADH. ADH membantu ginjal menyerap kembali air sehingga keseimbangan cairan tubuh tetap terjaga. Berikutnya ada keterkaitan anatomi dan fisiologi. Anatomi dan fisiologi saling berhubungan erat. Struktur organ menentukan fungsi yang dijalankan. Misalnya hipotalamus sebagai pusat kontrol menerima informasi dari reseptor, kemudian mengirim sinyal ke organ efektor seperti kelenjar keringat, ginjal, pankreas maupun pembuluh darah. Organ-organ tersebut kemudian menghasilkan respon yang sesuai sehingga keseimbangan tubuh dapat mempertahankan. Salah satu organ mengalami gangguan, maka proses homeostatis juga akan terganggu dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Organ-organ tersebut menghasilkan respon yang sesuai sehingga keseimbangan tubuh dapat dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur anatomi menentukan fungsi fisiologinya. Jika salah satu organ mengalami gangguan, koordinasi antara sistem tubuh juga akan terganggu sehingga homeostatis. Gangguan homeostasis. Gangguan homeostasis disebabkan oleh infeksi, penyakit kronis, gangguan hormon, stres berkepanjangan maupun pola hidup yang tidak sehat. Dampaknya antara lain diabetes mellitus, hipertensi, dehidrasi, gangguan keseimbangan cairan, asidosis, alkalosis, hingga gagal ginjal. Gangguan tersebut menyebabkan tubuh kehilangan kemampuan mempertahankan kondisi internal sehingga fungsi organ dapat menurun. Sebagai kesimpulan, homeostasis merupakan kemampuan tubuh mempertahankan kondisi internal tetap stabil melalui kerjasama berbagai organ dan sistem tubuh. Struktur anatomi setiap organ menentukan fungsi fisiologinya, sehingga seluruh sistem tubuh dapat bekerja secara terkoordinasi dalam menjaga keseimbangan internal. Pemahaman mengenai homeostasis sangat penting, terutama bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa keperawatan, karena menjadi dasar dalam memahami fungsi normal tubuh serta penanganan berbagai penyakit. Terima kasih atas perhatiannya.